saya ingin menyambung langsung tadi soal investasi, soal pembiayaan. Mungkin Pak Tiko bisa menjelaskan bagaimana nih kita untuk membiayai ini dan tantangannya apa? Karena kalau kita lihat 2024 mungkin juga lebih banyak dinamikanya yang akan terjadi, khususnya bagaimana kita bisa membiayai transisi berkelanjutan ini. Ya, makasih Andi. Jadi tadi dari Pak Arifin menyampaikan sebenarnya di dalam transisi energi ini ada 3 blok. Pertama blok untuk kelistrikan, kemudian untuk transportasi dan untuk kehutanan. Nah kelistrikan ini ada beberapa tantangan jangka pendek. Bagaimana kita memberikan insentif kepada para pengusaha yang melakukan kebangkitan usaha seperti coal fire, diesel dan sebagainya untuk transisi kepada renewables. Nah ini tentunya peran perbankan bagaimana memberikan persyaratan dan mengarahkan memberikan bunga lebih murah untuk pengusaha-pengusaha pembangkit yang mau menurunkan emissionnya dalam jangka pendek. Nah ini polisinya mulai kita masukkan dalam polisi di perbankan. Tapi kemudian untuk transisi kepada renewables, memang tantangannya ada 2. Tadi Pak Arifin menyampaikan pertama demand supply di PLN. Nah ini demandnya udah mulai pick up sehingga kita percaya di 2024 ini kita bisa mulai lakukan bidding dalam skala besar untuk renewables. Nah renewables kita juga ingin biddingnya ke depan tidak lagi dalam skala kecil, 50 mega, 100 giga, tapi kita ingin bikin block bidding, 1 giga, 2 giga, sehingga skalanya dapat dan percepatan untuk mengejar 24 giga renewables ini bisa terjadi dalam waktu 10 tahun ke depan. Nah tantangannya dengan skala besar 1 giga, 2 giga ini, misalnya solar panel ataupun hydro, itu adalah pembiayaan dalam skala besar dengan jangka panjang dan tentunya dalam US dollar. Ini yang memang dalam negeri masih belum ada sumber pendanaan US dollar jangka panjang. Oleh karena itu memang kita harus bisa mengengage international multilateral organization, ECA dan juga international banking community seperti melalui skema JETP dan sebagainya supaya ada pool of fund jangka panjang yang berskala besar. Nah, dari sisi equity sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan energi renewable skala dunia yang tertarik untuk masuk ke Indonesia. Kita lihat sebagai contoh beberapa tahun lalu kita resmikan power plant di Cirata floating oleh Masdar sebagai contoh. Kemudian ada perusahaan Saudi seperti Atswa dan sebagainya memang punya skala besar. Tapi mereka ingin block bidding dengan skala besar sehingga untuk economic of scale-nya tercapai dalam kapasitas yang memadai. Nah ini kita akan dorong melalui mekanisme procurement dan pembiayaan di PLN. Selain itu tadi Pak Arifin juga menyampaikan ada area-area yang harus dibiayai oleh pemerintah atau multilateral, seperti transmission, green grid. Green grid ARR-nya rendah, maka ini harus pemerintah atau multilateral yang mendanai supaya ini ada yang mendanai dalam konteks pendanaan murah jangka panjang juga untuk transmissionnya. Nah ini sedang kita skemakan dengan PLN supaya ada pembagian antara yang economically punya high ARR dengan yang memang lebih public service dalam konteks transmission. Nah kemudian untuk kehutanan ini juga menarik bahwa salah satu penurunan emission kita didorong oleh land use, deforestasi ya, termasuk nature based solution untuk konservasi hutan. Ini sebenarnya peluang besar karena Indonesia punya 120 juta hektar hutan. Nah kuncinya bagaimana mengunlock carbon trading. Kita sudah luncurkan local carbon exchange yang harapannya secara sertifikasi bisa masuk ke carbon exchange skala global dengan sertifikasi nasional. Nah nantinya kalau itu kita bisa masuk ke carbon exchange skala global, maka akan ada perusahaan-perusahaan yang bisa menjadi perusahaan yang berfokus kepada kehutanan untuk melakukan reforestasi atau mencegah deforestasi. Nah ini kita juga sekarang lakukan skema ini supaya seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di kehutanan, bahkan BUMN seperti Perhutani bisa melakukan investasi untuk nature based solution, konservasi hutan, dan nantinya bisa mendapatkan revenue dari melakukan carbon exchange secara domestik maupun global. Nah kemudian blok terakhir terkait dengan EV. Nah EV ini ada 2 tantangan. Pertama bagaimana ekosistem EV-nya yang sekarang sedang kita bangun bersama dari nikel sampai dengan ke battery pack. Itu kita sedang bangun ada 2 ekosistem di Indonesia yang bersama Antam dan kita juga sedang proses dengan Vale, dengan Pak Arifin bagaimana ada 3 ekosistem baterai yang kita bangun. Nah ini tentu butuh pendanaan skala besar termasuk pembangunan upstream-nya, midstream-nya, pembangunan edge pulse smelter dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita harus meng-create juga demand side-nya. Dan demand side-nya ini kan bagaimana meningkatkan dan memberikan subsidi kepada masyarakat untuk peningkatan akselerasi konversi ke EV. Dari sisi baik mobil maupun motor. Nah ini juga kita harus dorong termasuk pembiayaan di consumer side-nya. Bagaimana bank mulai membiayai pembelian motor listrik, mobil listrik dan sebagainya dengan skema yang bisa mendorong masyarakat untuk konversi ke mobil listrik. Jadi ini satu ekosistem yang besar, transisi energi ini, ada ekosistem power, ekosistem hutan dan ekosistem transport. Nah ini kita lagi rancang berbagai skema, tapi tentunya tidak mungkin ini berhasil tanpa dukungan pendanaan internasional, terutama dengan skala besar dan dengan tenor yang panjang. Saya mau encourage untuk discussion dari para speakers ini. Kita memanfaatkan waktu yang tersisa di sini. Jadi kita lihat 2024, the winter is coming, season 2 maybe. Jadi gimana kita mempersiapkan ini supaya Indonesia bisa
pertumbuhan ekonominya tidak hanya sustainable tapi juga lebih ajak, lebih mantep, lebih kuat begitu. Tadi kita sudah dengar dari Pak Arifin sudah apa yang dilakukan dan apa saja tantangannya. Pak Tiko juga bilang nih begitu banyak peluang sebenarnya untuk berbicara pembiayaan. Profesor Ari juga bilang ternyata SDM kita sekarang jauh lebih dinamis, jauh lebih agility-nya ada di Indonesia. Kemudian juga ada inovasi digital. Apalagi nih yang dibutuhkan supaya kita tuh bisa lebih inovasi mungkin atau approach yang bisa lebih tangible supaya kita tuh bisa save paling enggak for the next 5 years. Silakan, saya buka kesempatannya Pak Tiko, silakan. Baik, jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita pasca COVID 2 tahun terakhir banyak didrive oleh peningkatan ekspor dari komoditis ya, terutama nikel, coal dan CPO. Nah ini di tahun ini kalau kita lihat itu harga-harga komoditas mulai turun. Nah kita mulai benar-benar harus fokus kepada engine ekonomi yang lain yaitu household consumption dan investments. Jadi ini memang harus kita dorong supaya household consumption bisa tumbuh di atas 6% dan investment juga tumbuh di atas 10%. Nah ini memang perlu satu strategi khusus untuk household consumption. Sebenarnya peran daripada UMKM besar sekali karena sebenarnya di Indonesia ini 65% dari perusahaan itu adalah perusahaan UMKM dan itu menyerap hampir 90% tenaga kerja. Memang memperkuat daripada ekosistem e-commerce, ekosistem trading dan ekosistem pertanian itu penting sekali untuk meningkatkan kualitas dan menaikkan kelas dari UMKM baik melalui supply side-nya maupun juga dari sisi demand side-nya termasuk pembiayaan kurnya. Jadi ini perlu kita dorong terus supaya UMKM-nya bisa naik kelas, bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan kemudian meng-create household consumption yang tumbuh lebih cepat. Dan kita mesti memperhatikan juga masyarakat di pendapatan menengah bawah supaya disupport terus dengan bansos dan penguatan dari sisi kekuatan sosialnya mereka. Nah untuk sisi yang lokomotifnya investment, kita ada beberapa topik besar, tentunya hilirisasi menjadi salah satu topik untuk engine investment besar ke depan, tentunya dengan berbagai macam hilirisasi mulai dari nikel, bauxite, aluminium, copper dan sebagainya, ini engine besar untuk investment. Tapi juga jangan lupa juga kita memang harus kembali refocusing kepada manufacturing side. Karena manufacturing side kita, terutama yang padat karya, perlu ada insentif untuk bisa revive lagi, karena kita butuh employment besar. Jadi kita perlu juga program investment untuk meningkatkan industri padat karya manufaktur, tapi juga bagaimana industri manufaktur yang high end. Nah ini industri manufaktur high end, kita bisa fokus misalnya ekosistem EV battery dan turunannya, mulai dari smelternya sampai dengan prekursor, katoda, anoda, battery pack. Tapi kemarin juga kita dari US ada kesempatan untuk dapat ruang untuk mengekspor semiconductor juga. Nah ini perlu kita gali gimana industri yang high tech juga tumbuh, termasuk manufaktur menengah. Ini sebagai contoh, bisa saja industri seperti perkeretaapian, Inka, itu dengan demand dalam negeri, kita bisa membangkitkan ekosistem supply chain perkeretaapian, mulai dari produksi kereta apinya sampai berbagai macam produksi baja dan sebagainya. Nah ini tentu kita selain tadi mendorong UMKM, memastikan daya beli masyarakat tumbuh dengan baik, tapi juga meningkatkan lokomotif investasi dan mendorong industri manufaktur padat karya. Ini saya rasa 3 hal yang memang perlu kita fokuskan untuk 5 tahun ke depan. Masukan-masukannya ini kita punya banyak sekali peluang, tapi ada beberapa hal yang mungkin harus lebih dilakukan. Tadi seperti kata Profesor Watanabe, silakan. Ya. Kan kalau kita lihat di tahun 2021 ke 2022 kemarin kita fokus recovery post COVID ya. Kemudian tahun ini kita dengan konsolidasi fiskal, Bu Sri Mulyani, dengan konsolidasi moneter, kita bisa jaga stabilitas makro kita. Nah ke depan ini kita harus berubah dari recovery stability ke pro growth. Nah pro growth ini memang polisinya harus lebih mendorong untuk investasi dan menyediakan likuiditas yang cukup ke market. Nah untuk itu memang policy sektoral, mikronya jadi penting. Nah policy sektoral di sini tadi seperti dengan Pak Arifin, misalnya di Minerba, bagaimana downstream Minerba ini ekosistem investasinya bisa kita kasih insentif untuk orang investasi dari bukan hanya di midstream, tapi sampai dengan ke downstream ya. Nah sebagai contoh misalnya di Freeport, kita sekarang bangun smelter, kita bikin precious refinery metal, dan juga untuk copper cathode, harusnya nanti turun sampai dengan ke cable dan heavy industry-nya di sana, di Gresik sebagai contoh. Nah untuk EV dengan ekosistem nanti battery dan sampai dengan ke OEM-nya harusnya nanti supply chain untuk seluruh EV ekosistem ya mulai dari baja, kemudian wheel dan segala macamnya ini bisa tumbuh di Indonesia juga. Nah memang ini bagaimana kita bisa memetakan ekosistem-ekosistem tadi ini mulai dari ekosistem Minerba, EV, kemudian nanti untuk transportasi dan sebagainya dan meng-create policy package yang memang pro investment dan pro growth di setiap segmen ini. Jadi ini memang pro growth ini perlu satu kebijakan yang lebih levelnya lebih mikro dan lebih cross sektoral karena bukan hanya dari kebijakan fiskal atau moneter aja tapi juga dari kebijakan sektoralnya perlu kita tajamkan. Nah kami di BUMN sudah memetakan beberapa ekosistem ini yang kita harapkan memang bisa menjadi engine untuk the next leap untuk kita bisa tumbuh ke 6% dan menjaga stability pertumbuhan sampai 5 tahun ke depan.
Nah, tapi di sisi lain juga bagaimana menjaga daya beli dan kekuatan UMKM kita juga penting. Nah, perlu juga ekonomi-ekonomi yang meng-create fast return. Ini sebagai contoh tourism. Tourism salah satu contoh yang bisa meng-create ICOR-nya itu rendah karena kita investment 1 bisa dapat 5 cepat. Nah, itu kita juga kemarin membangun tourism fund bersama Pak Sandi, Bu Sri Mulyani, kita bangun tourism fund untuk create event secara rutin dengan funding pemerintah supaya meng-create ekosistem untuk UMKM dan Horeca-nya bisa cepat recover dan tumbuh lagi. Jadi memang harus ada multi approach di masing-masing sektor dan kebijakan fiskal maupun intervensi pemerintah di masing-masing sektor harus tajam untuk meng-create multiplier effect yang cepat dan besar.